Baik, kita kembali ke materi selanjutnya ya, berkaitan dengan strategi trading ini. Yang pertama dari breakout tadi ya. Ada valid breakout, ada false breakout. Breakout yang gagal dan breakout yang valid. Yang kedua adalah rebounds. Jadi gampangnya rebounds itu adalah memantul dari area support resistennya. Ketika tren naik atau turun misalnya, tiba-tiba di area level itu memantul. Suatu saat kita akan menemukan saat dia bergerak kuat, baik di atas maupun di bawah. Nah, ilustrasinya begini. Mungkin kita melihat pergerakan di awal, trennya bergerak mungkin turun ya. Setelah itu ketemu dengan support ya, ketemu dengan support kalau di bawah. Kemudian di area support ini tidak mampu menembus ya, dia kembali memantul. Maka ini disebut dengan rebound. Di mana kita entry-nya ya saat dia sudah mulai memantul. Di sini nanti akan ada candle yang mengkonfirmasi, candle warna hijau yang mengkonfirmasi. Di sebelah kirinya bisa jadi ada rejeksi, bisa jadi ada loss momentum dan sebagainya. Intinya ketika dia kuat, kemudian mendekati area levelnya ya, support atau resistennya, kemudian memantul. Nah, kita bisa memanfaatkan peluang pemantul ini dengan entry di sana ya, sesuai dengan pantulannya. Nah, tentu sekali lagi ada beberapa aspek yang nanti kita perhatikan, kita pertimbangkan dari satu rangkaian analisa, di mana kita bisa mempertimbangkan dari sisi strukturnya, dari sisi karakter candlestick-nya, dari sisi support resisten tadi, termasuk dari daily range-nya. Sehingga ketika mendekati area level itu kita perhatikan ya, cara entry-nya saat dia sudah terkonfirmasi naik, artinya di sini sudah terkonfirmasi naik, kita bisa entry di sana. Kemudian dari bawah, di bawah levelnya kita tempatkan stop loss-nya atau exit-nya. TP-nya di mana tinggal ngukur saja. Kita mau gunakan perbandingan berapa? Mau 1:1,5, 1:2, tinggal ngukur targetnya. Atau kita bisa lihat resisten yang terdekat itu di mana nanti. Termasuk ketika dia dari awal bergerak naik, mendekati resisten, kemudian mulai ada pantulan di sana, ada konfirmasi, apakah di situ ada pola candle, apakah di situ ada perubahan warna dan sebagainya yang sudah terkonfirmasi, maka kita bisa entry kan di situ ya. Jadi entry point-nya ini setelah terkonfirmasi ya, setelah terkonfirmasi. Bagaimana konfirmasinya? Ingat ada trigger ya. Kita nanti akan bahas berikutnya. Banyak trigger yang bisa kita jadikan sebagai konfirmasi. Nah, kita akan membahas konsepnya dulu, strategi kita ya. Di mana kita menempatkan entry point-nya, di mana kita menempatkan exit-nya dulu. Baru setelah itu nanti kita bicara triggernya apa. Demikian juga saat dia mulai ada pergerakan yang menuju ke satu tren atau miring. Apakah dia tren ke bawah, apakah dia tren ke atas. Yang jelas ketika dia mulai bergerak naik atau turun mendekati levelnya, kalau dia bawah berarti namanya level support. Kalau dia bergerak naik dulu berarti mendekati level resisten dari garis tren atau tren lainnya. Kemudian terkonfirmasi memantul, maka kita bisa mengambil peluang entry. Exitnya di mana? Di atas level psikologis yang terdekat. Kita bisa tempatkan di sini, atau kita lihat di sebelah kiri di mana di situ ada resisten yang terdekat. Targetnya di mana? Kita bisa mengukur dari resiko itu, kita tinggal gunakan berapa rasionya. Ya, tinggal kita TP-kan di sana. Ini adalah rebounds. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada strategi menggunakan pullback ya, menggunakan pullback. Apa itu pullback? Jadi pullback itu ketika dia break pertama, kemudian atau sebelumnya dia trend, kemudian menembus levelnya, kemudian dia retest. Jadi kalau saya gambarkan menggunakan contoh ilustrasi, kira-kira begini ya. Satu contoh misalkan dia trennya bergerak naik ya. Satu contoh dia bergerak naik. Kemudian di situ ada level. Karena dia naik maka levelnya resisten. Kemudian dia break resisten. Setelah break maka dia memantul. Dia memantul mendekati resisten. Karena ini break maka jadi support.
Artinya dia turun mendekati support, tidak mampu menembus, dia kembali naik. Nah, disinilah namanya pullback, ya, menguat kembali setelah terkoreksi atau setelah retest. Di mana kita menempatkan entry-nya setelah ada konfirmasi memantul mendekati area supportnya. Di sini kita bisa buy, kemudian resiko taruh di bawah dari supportnya, targetnya kita bisa tempatkan di sini. Ya, kalau saya ilustrasikan ketika dia turun bagaimana, sama ketika dia turun misalnya, kemudian di sini ada support ditembus, kemudian dia mencoba untuk retest, mencoba untuk menembus resisten. Yang pertama ini support karena dia di break menjadi resisten sekarang, ya, menjadi resistennya. Saat dia mendekati resisten dan tidak mampu menembus, kemudian balik turun, maka inilah yang disebut dengan pullback. Jadi kita bisa entry di sini, entry, kemudian resiko taruh di atas resisten atau di SL di situ, TP-nya bisa taruh di area support berikutnya, atau kita gunakan rasio antara resiko dan target kita. Gambarannya mungkin lebih jelas kita akan lihat seperti ini ya. Jadi pullback ini seperti ini ya. Ketika dia trennya kuat naik menembus area resisten, kemudian mencoba untuk mendekati support karena di break, maka jadi support, menjadi support sekarang. Kemudian mencoba untuk mendekati support, tidak mampu dan mulai memantul ya. Kita menunggu konfirmasi di sana. Kalau sudah terkonfirmasi, kita tempatkan entry point kita dengan exit point untuk resiko di bawah supportnya. Targetnya bisa tempatkan di resisten berikutnya, atau kita bisa gunakan risk dan reward ratio sesuai dengan perhitungan kita, termasuk ketika trennya turun. Yang pertama intinya pullback itu dia mulai kuat menembus levelnya, kemudian retest. Setelah retest menguji levelnya tidak mampu, mulai kembali menguat. Nah, disinilah kita bisa menempatkan entry point kita setelah terkonfirmasi. Tentu kita bisa melihat dari sisi struktur yang biasa kita sampaikan. Dari struktur itu akan ketemu, nah seperti ini. Ini naik satu, kemudian ini dua, kemudian naik lagi, kemudian retest namanya. Nah, ini adalah retest. Maka bisa kembali pullback ketika nanti terkonfirmasi di sini. Sudah terkonfirmasi, di sini ada tanda-tanda, ada triggernya untuk berbalik, maka kita bisa menempatkan posisi buy. Yang pertama, kita tidak melawan arus yang kuat. Yang kedua, kita menunggu harga betul-betul sudah kembali pullback. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan contoh-contoh lain secara chart candlestick-nya. Kita nanti akan bahas di kesempatan berikutnya. Dari materi ini, kalau kita mencoba untuk menerapkan, saya yakin satu hari pasti ya keluar peluang itu. Dan kalau kita bersabar menunggu peluang, ya kita pastikan akan mendapatkan potensi profitnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di lain waktu dengan materi yang berikutnya. Akhirnya, mohon maaf pada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.